Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Fareza dengan NIM 20200140050 dari kelas pengembangan aplikasi Windows A. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas UAS yang diberikan oleh dosen. Sebelum mengerjakan soal di bawah ini, bacalah dan pahami seluruh soal dan keterangan yang sudah disebutkan di bawah. Akan ada nilai aspek yang diminta untuk dikerjakan dalam soal ini. Yang pertama, Anda adalah seorang programmer. Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi yang digunakan untuk administrasi sekolah. Aplikasi tersebut digunakan untuk mendata siswa yang bersekolah di sekolah tersebut. Data dari siswa yang harus disimpan adalah nama siswa, nomor induk siswa, jenis kelamin siswa, alamat siswa, dan kelas. Selain itu, aplikasi tersebut harus mampu mencetak file yang berisi data di atas beserta nama wali kelas dari siswa tersebut. Oke, dari soal 1 ini saya akan membuat sebuah aplikasi untuk administrasi sekolah ini. Pertama, kita buat dari pseudokodenya dulu. Dimulai dari begin, dan di sini kita pertama membuat kelas untuk input data siswa. Kemudian begin lagi, masukkan karakter nama, NIS, jenis kelamin, alamat, kelas, dan wali kelas. Terus kita metode untuk menginput data. Terus begin lagi, display masukkan nama, display masukkan NIS siswa, display masukkan jenis kelamin siswa, display masukkan alamat siswa, display masukkan kelas siswa, display masukkan nama wali kelas siswa, dan end. Kemudian membuat kelas program, dimulai begin, terus membuat objek baru untuk kelas, menampilkan metode, display data siswa, nama, NIS, jenis kelamin, alamat, kelas, dan wali kelas. Kemudian end. Setelah sudah, kita copy semua ini dan masukkan ke dalam aplikasi Visual Code. Oke. Di sini saya sudah membuat programnya, aplikasi administrasi sekolah dengan namespace aplikasi administrasi sekolah. Ya, seperti yang ditulis dari pseudo tadi. Pertama, begin membuat kelas untuk input data siswa. Kita buat kelas data. Kemudian begin masukkan karakter nama, NIS, jenis kelamin, alamat, kelas, dan wali kelas. Karakter nama yang masuk ini public string. Kita gunakan kata public agar dapat diakses di public void input data. Public string, nama, NIS, jenis kelamin, alamat, kelas, dan wali kelas. Kemudian metode untuk menginput data. Public void input data. Kita menggunakan public void, metode public void yang agar tidak mengembalikan nilai. Display pengisian data siswa. Console.writeLine dalam kurung tanda kutip pengisian data siswa tanda kutip lagi balas kurung. Nah, ini agar dapat console.writeLine ini dapat menampilkan pengisian data siswa tanpa harus menulis apapun. Jadi dia langsung pada saat programnya dijalankan akan muncul pengisian data siswa. Kemudian display masukkan nama siswa. Console.write ini berbeda dengan console.writeLine karena console.write ini kita dapat mengisi sebuah kata atau kalimat setelah masukkan nama siswa. Begitupun sampai di wali kelas. Kita menggunakan hal yang sama. Dan jangan lupa menggunakan ini yang sudah kita tulis sebelumnya, public string ini, agar nama, NIS, dan sampai wali kelas ini dapat diakses lagi pada kelas program. Oke. Kemudian kita masuk ke kelas program. Di sini kita membuat objek baru untuk kelas. Data ID sama dengan new data. Maksudnya adalah kelas data ini kita ubah menjadi ID agar lebih mudah untuk diakses. Nah, menampilkan metode ID, yaitu kelas ini.
kelas data dot input data, yaitu metode ini, agar dapat diakses lagi dari dalam display data siswa, nama, NIS, jenis kelamin, alamat kelas, dan wali kelas. Kemudian sama seperti tadi, console.writeLine menampilkan data siswa, kemudian nama siswa, kurung kerawal 0, balas kurung kerawal, kutip, koma, id.nama. Jadi, id.nama, berarti nama siswa yang sudah kita ketik sini, masukkan nama siswa, nama, dapat dimunculkan pada nama siswa ini. Kemudian kita run. Administrasi sekolah. Nama siswa Andi Muhammad Reza, nomor induk 20 200 jenis kelamin laki, alamat siswa Jalan Jenderal Sudirman. Masukkan kelas siswa PAW A. Masukkan nama wali kelas biar Setiawan, koma, S, koma, titik, M, titik, engineer, titik, di enter. Nah, kemudian akan keluar seperti ini. Nama siswa, nomor induk siswa, jenis kelamin, dengan nama wali kelas. Setelah itu, kita akan buat dokumentasinya. Cara buat dokumentasinya, kita harus download sebuah aplikasi bernama Doxygen. Nah, ini Doxy Wizard. Setelah di-download, namanya akan terganti menjadi Doxy Wizard. Nah, Doxy Wizard. Specify the working directory from which Doxygen will run. Kita pilih sebuah program yang akan kita run menjadi dokumentasi. User access. Aplikasi administrasi sekolah. Kita cukup pilih ini, select folder. Nah, namakan projectnya, project aplikasi administrasi sekolah. Project sinopsis aplikasi sekolah. Project version or ID, kita pilih 1. Scan recursively directory. Di sini kita pilih tempat yang akan kita taruh. Karena saya sudah membuat sebuah tempat nih. Kuliah Andi, dokumentasi 1. Jika ingin membuat tempat baru, silahkan. Saya membuat tempat baru, dokumentasi 1. Select folder. Kemudian next. Ini kita pilih all entities. Kemudian optimize for Java or C# output. Kemudian latex kita tidak menggunakan latex di sini. Kemudian next. Use .tool for the GraphViz package. Oke. Setelah dicentang ini, pilih expert. Kemudian paling bawah pilih dot. Centang kelas diagram, kelas graph, color graph. Next. Setelah sudah, silakan run. Nah, setelah di run, dokumentasinya akan masuk di file yang sudah kita buat tadi. Kuliah. Oke. Dokumentasi 1 ini, HTML. Sudah. Kemudian setelah membuat ini, dokumentasinya, kita akan membuat instalasinya. Instalasi aplikasi tersebut. Aplikasi administrasi.
copy semua, bikin baru Visual Studio. Create a new project. Kemudian ini, pilih console app dalam kurung .NET Framework balas kurung yang C#. Oke. Next. Namakan projectnya aplikasi coba untuk administrasi sekolah. Oke, tinggal ditunggu. Nah, setelah sudah, kita paste yang tadi. Nah, sudah kan. Kemudian klik ini solution, klik kanan, pilih add new project. Nah, di sini kita pilih setup project. Next, setup. Aplikasi administrasi sekolah, setup, create. Nah, setelah sudah, kita pilih aplikasi folder, application folder, add project output. Di sini kita pilih primary output. Kemudian kita add lagi file. File yang kita add di sini adalah sebuah icon untuk instalasinya. Nah, kalian bebas memilih icon apapun, bisa di-download di Google. Di sini. Download. Nah, ini. Install underscore ini yang ada .ico. Open. Setelah sudah, kita buka user desktop, create new shortcut, pilih ini primary output yang dimasukkan di application folder tadi. Oke, hapus ini. Oke. Kemudian buka user program menu, bikin folder baru. Di sini saya akan menamakannya folder TIUMY. Buka folder TIUMY, masuk, buat shortcut lagi, kemudian primary. Namanya harus sama dengan shortcut yang kita buat tadi di user desktop. Jadi hapus ini. Oke, enter. Jika sudah, kita buka lagi user desktop. Di shortcutnya kita tambahkan icon yang sudah kita masukkan tadi di application folder. Ini install icon. Ini sebuah icon untuk instalasinya. Kita lakukan hal yang sama dengan shortcut di TIUMY. Icon browser. Oke. Jika sudah selesai, kita klik kanan bagian ini, aplikasi administrasi setup. Nah, kita build. Jika sudah build, titik 2 sukses. 2 sukses, oke. Buka foldernya tadi. Asus search post aplikasi coba untuk administrasi sekolah ini. Kemudian tekan debug, setup. Next. Everyone. Next.
Oh iya, untuk menginstal ini kalian harus mematikan antivirus dulu supaya tidak terganggu seperti tadi. Close. Jika sudah, kembali ke menu awal, layar awal. Nah, ini aplikasi coba untuk administrasi. Ini sudah selesai. Kemudian lanjut ke soal yang kedua. Ini soal yang kedua, Anda adalah seorang programmer. Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi kasir dari sebuah kafe. Aplikasi tersebut harus memiliki fungsi untuk mencetak nota. Dalam aplikasi tersebut, selain berisi item makanan, minuman, harga satuan, harga total, harga jumlah, harga bayar, dan uang kembalian. Aplikasi tersebut harus mampu mencetak nama pelanggan, tanggal, dan jam pelanggan, serta nama kasir. Di sini saya juga sudah membuat aplikasi kasir kafe. Nah, seperti yang tadi, awalnya kita harus membuat pseudocode-nya dulu. Ini pseudocode untuk aplikasi kasir kafe. Begin /2 deklarasi variabel global. Kemudian menghitung berapa jumlah pesanan dan menjumlahkannya. Kemudian kita bikin lagi display input dari pesanan yang ingin dipesan. Kemudian display pesanan yang berhasil dipesan. Kemudian end. Kemudian membuat tampilan menu. Begin. Membuat metode untuk order pesanan. Begin. Membuat tampilan nota dan harga. End. Kemudian end lagi. Nah, di sini kita bikin lagi untuk membuat program baru untuk menampilkan tampilan awal dari menu. Kemudian end. Nah, kita copy seperti yang tadi. Kemudian masukkan ke aplikasi kasir kafe. Nah, di sini kelas program. Kita buat kelas dulu. Kelas program, deklarasi variabel global. Public double ini roti matcha, roti coklat, sampai jumlah cappuccino latte. Di sini kita memasukkan ya public double agar dapat memasukkan jumlah harga dan lain-lain. Public list, harga, new list, double, int, pilih. Menghitung berapa jumlah roti matcha dan menjumlahkannya. Public void. Hitung, di sini kita membuat metode menggunakan metode public void. Hitung roti matcha. Display, how many roti matcha do you want to order? Console.writeLine, how many roti matcha do you want to order? Ini menampilkan akan menampilkan ini kata-kata tersebut. Kemudian roti matcha double parse console readline. Jumlah roti matcha sama dengan roti matcha kali 20.000. Jadi ini dapat dimaksud di sini roti matcha berapa yang akan kita order. Misalnya kita pilih 2 akan dikali dengan 20.000 ini. Harga titik add jumlah roti matcha. Harganya yaitu ini jumlah roti matcha. Display roti matcha success add to the cart. To the chart. Console.writeLine. Roti matcha sukses add to the chart. Nah, sudah. Hal yang serupa kita bikin pada roti coklat, dalgona coffee, mochaccino latte, cappuccino latte. Kemudian di sini kita membuat tampilan menu. Kita menggunakan metode public void. While true try. Console writeLine menu, console writeLine 1 roti matcha 20.000 tambah 2 roti coklat 20.000 tambah dalgona coffee 15.000 tambah mochaccino latte 15.000 15.500.000 cappuccino latte 17.500. Kemudian yang terakhir finish atau exit. Nah, console writeLine choose 1 2 3 4 5 6. Pilih convert to in 32 console writeLine kutip membuat metode untuk order pesanan. Switch pilih case 1 hitung roti matcha. Case 1 hitung roti matcha ini akan berarti dalam case 1 jika kita memilih 1 kita akan balik ke public void hitung roti matcha. Di sini akan dihitung jumlah roti matcha yang akan kita beli beserta harganya. Begitupun case 2, 3, 4, dan 5. Break berarti
berhenti atau lanjut ke tahap berikutnya. Case 6, if harga any, return else. Menampilkan tampilan dan total harga. Jika kita pilih 6, kita akan langsung ditampilkan sebuah total harga dari pesanan yang kita order. Seperti ini, roti matcha dan lain-lain. Default, return, clear, else, break, default, option not available, break, catch, format, exception, console write line, please enter number 1 sampai 6. Jadi jika kita memasukkan nomor selain 1 sampai 6, kita tidak dapat melanjutkan pesanan. Static void main string arts. Di sini kita membuat program baru untuk menampilkan tampilan awal dari menu. Program P sama dengan new program. Jadi kelas program yang di atas tadi ini akan kita buat menjadi P agar dapat lebih mudah diakses. Console write line. Di sini kita akan menampilkan tampilan awal dari cafe yang telah kita buat. P titik menu. Berarti P kelas yang tadi kita sudah buat yang baru. Kemudian tampil menu. Menunya ini. Semua yang ada di sini. Setelah sudah, kemudian kita run. Roti matcha 1, kita pilih 1 roti matcha, beli 2 roti matcha, kemudian beli roti coklat 1, kemudian finish. Seperti yang dilihat, saya membeli 2 roti matcha, 1 roti coklat, total 60.000. Do you want still order? Jika kita pilih yes, kita akan dilanjutkan lagi seperti ini. Tetapi jika kita enter, kita akan kembali. Oke. Untuk pembuatan aplikasinya dan dokumentasi seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Sama caranya seperti awal tadi. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.